Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhartini dengan NIM C240123159. Di sini akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Ekotoksikologi Perairan dengan dosen pengampu yaitu yang terhormat Bapak Dudi Muhammad Wildan, SPMSI di tempat. Tugas yang saya ambil yaitu bertemakan dampak pencemaran terhadap biota akuatik. Jurnal yang diambil merupakan jurnal internasional dari website Elsevier dengan jurnal yang saya ambil yaitu berjudul Effect of Environmental Pollutes on Fish Health, yaitu efek dari pencemaran lautan terhadap kesehatan ikan, dari jurnal The Egyptian Journal of Aquatic Research tahun 2024. Selanjutnya, materi yang saya akan bahas di jurnal itu dapat karakteristik senyawa atau bahan pencemar yang terdapat pada jurnal internasional yang saya ambil. Yaitu pertama, terdapat logam berat berupa Hg, Pb, Cd, As, dan Ca yang berasal dari yang berasal dari aktivitas industri berupa pertanian, urbanisasi, atau perkotaan. Logam berat ini bersifat toksik atau tidak mudah terurai sehingga dapat berakumulatif dan menyebabkan kerusakan organ pada ikan. Selanjutnya ada pestisida, yaitu dibagi menjadi terdapat beberapa pestisida yaitu herbisida, insektisida, dan fungisida. Herbisida untuk tanaman, insektisida untuk serangga, dan fungisida untuk jamur. Pestisida ini sendiri yaitu masuk melalui limpasan lahan pertanian ketika hujan turun atau dapat menguap melalui udara. Sifat karakteristik dari pestisida ini sendiri yaitu lipofilik dan dapat mudah diserapkan sehingga dapat mengganggu saraf dan hormon ikan ini sendiri. Dan selanjutnya ada nanopartikel, yaitu bahan pencemar baru, contohnya adalah ZNO dan partikel logam lainnya. Nanopartikel ini sendiri bersifat sangat kecil, yaitu kurang dari 100 nanometer dan sangat reaktif sehingga menyebabkan stres oksidatif terhadap ikan. Selanjutnya ada bahan pencemar berupa endocrine disrupting compounds atau EDC, adalah bahan pencemar baru yang juga sangat berbahaya bagi ikan, yaitu sifat dari EDC ini yaitu meniru hormon dan dapat mengganggu reproduksi ikan. Selanjutnya bahan pencemar tambahan yaitu ada nutrien yang berlebihan berupa nutrien N dan fosfor atau P. Jika berlebihan akan menyebabkan eutrofikasi dan selanjutnya akan menyebabkan alga blooming yang akan kematian pada ikan. Selanjutnya ada mekanisme bahan tercemar yang masuk ke dalam tubuh ikan. Di sini sudah terdapat bagan alir yang saya buat, yaitu mekanisme bahan pencemar yang berdampak pada tubuh ikan. Di sini bahan pencemar, ketika pencemar memasuki suatu habitat atau wilayah dari organisme akuatik akan diserap melalui yaitu ada insang, kulit, dan pencernaan. Ketika sudah terserap, selanjutnya bahan pencemar ini akan ditransportkan pada jaringan atau darah. Ketika jaringan atau darah sudah tidak dapat mencakup bahan pencemar ini, akan diakumulasikan pada organ target, yaitu berupa organ hati, ginjal, dan otot. Selanjutnya, jika organ hati, ginjal, dan otot tidak dapat mencakup lagi bahan pencemar tersebut, maka akan dilanjutkan pada sel dan jaringan. Selanjutnya, akan menyebabkan kerusakan pada sel dan jaringan. Sehingga makna dari bagan alir ini yaitu ketika bahan pencemar masuk melalui insang, kulit, dan pencernaan, lalu terakumulasi di organ, akan menyebabkan kerusakan sel serta organ ikan tersebut. Selanjutnya ada proses kerusakan sel ikan akibat bahan pencemar. Sumber dari bahan pencemar ini sendiri yaitu beragam. Beberapa contohnya yaitu dari industri, pertanian, perkotaan, dan limbah domestik. Jenis dari bahan pencemar yang terdapat dalam jurnal ini sendiri yaitu ada logam berat, pestisida, nanopartikel, deterjen, dan EDC, dan lain-lain. Akan menyebabkan perairan tercemar sehingga bahan pencemar ini akan menyebabkan sel ikan yang awalnya normal akan menjadi rusak. Ketika sel ini rusak, ikan akan mengalami stres oksidatif atau kerusakan sel
Dan selanjutnya itu kerusakan DNA dan organel yang menyebabkan apoptosis atau nekrosis, yaitu di mana kerusakan atau kematian sel terjadi secara sengaja atau tidak sengaja. Selanjutnya itu terdapat proses bahan pencemar yang menyerang jaringan dan mengalami kerusakan jaringan. Sama seperti sebelumnya, sumber dari bahan pencemar ini sendiri beragam. Contohnya seperti industri, pertanian, lembaga domestik, dan lain-lain. Jenis bahan pencemaran yang sesama yaitu logam berat, ketika memasuki perairan akan menyebabkan perairan tercemar, dan bahan pencemar ini akan mengubah yang tadi jaringan ikan sehat akan mengubah jadi jaringan yang rusak. Jaringan rusak ini diakibatkan oleh peradangan sehingga menyebabkan kerusakan pada jaringan. Selanjutnya ada proses bahan pencemar yang menyerang organ dan menyebabkan organ rusak sehingga menimbulkan penyakit. Sama seperti sebelumnya, sumber dari bahan pencemar ini beragam. Contohnya yaitu industri, pertanian, lembaga domestik, dan lain-lain. Jenis bahan pencemarnya yaitu sesama, logam berat, dan lain-lain. Yang ketika masuk suatu perairan, akan menyebabkan perairan tersebut tercemar. Bahan pencemar ini akan mengakibatkan organ ikan yang tadinya sehat menjadi rusak, yaitu mengakibatkan seperti gagal hati, kerusakan insang, dan selanjutnya akan menyebabkan kematian. Yang kita timbulkan itu penyakit infeksi yang selanjutnya akan menyebabkan kematian pada ikan tersebut. Nah, kesimpulan dari jurnal yang telah saya kulik yaitu di mana pencemaran masuk ke tubuh ikan melalui 3, yaitu insang, kulit, dan saluran pencernaan. Kemudian akan terdistribusi ke dalam jaringan dan organ penting lainnya. Sifat. Maka akumulasi bahan toksik di dalam tubuh ikan menyebabkan stres oksidatif yang akan merusak DNA, protein, dan membran sel. Selanjutnya, kerusakan sel ini akan berkembang menjadi kerusakan jaringan dan organ, terutama pada hati, ginjal, dan insang. Ketika gangguan fisiologis ini menurun, juga akan menurunkan fungsi metabolik, kekebalan, reproduksi ikan hingga menimbulkan penyakit atau kematian. Maka dampak jangka panjangnya itu akan mengancam keseimbangan ekosistem akuatik dan keamanan pangan manusia. Sekian dari saya, ini daftar pustaka yang saya gunakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.